Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an Alim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas setiap bahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai bukti syukur kita yang terkecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Salawat maha salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhidni bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhidni bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhidni bis-shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baru Al-Kautsar ya. Nasr udah kemarin. Iya, Al-Kautsar. Ada ketemu surat At-Takatsur surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar surat ke-108. Saya baca, nanti bapak-bapak ikuti baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya Pak, nah ini Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak ya. Surat Al-Kautsar nikmat yang banyak. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama ya, menyatakan surat ini adalah surat Makkiyah ya, turun di kota Makkah gitu. Ya. Tetapi ada pula sebagian ulama yang menyatakan bahwa ini turun di kota Madinah ya. Turun di kota Madinah. Jadi ketika Nabi sudah melakukan hijrah, ada sebagian pendapat mengatakan begitu. Tetapi yang jumhur yang lebih banyak itu mengatakan bahwa suratnya adalah surah Makkiyah, turun di kota Makkah. Surat ini turun setelah surat Al-Adiyat dan sebelum surat At-Takatsur.
turunnya. Nah, kenapa ini disebut juga surat Madaniyah, turun di kota Madinah? Karena ada sebagian pendapat dari ulama, ya, karena di sini ada perintah untuk berkurban. Sedangkan perintah berkurban itu turun ketika Nabi sudah hijrah. Gitu. Tetapi hal ini dibantah. Hal ini ada yang membantah karena penyembelihan hewan itu terjadi tidak hanya ketika Nabi sudah hijrah. Ketika Nabi di kota Mekah pun sudah ada penyembelihan hewan. Itu sudah ada korban hewan gitu ya. Tetapi memang ada niat-niat lain di balik itu. Karena akidah pada masa di kota Mekah itu masih belum kuat. Sebagian besar orang-orang kafir Quraisy melakukan penyembelihan bukan karena Allah. Nah, kata Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak, ini adalah nikmat kepada Nabi. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, ya. Yang pertama, Nabi itu diberikan keturunan yang banyak. Nabi diberikan keturunan yang banyak. Ya. Yang kedua, kata Al-Kautsar ini berarti nama telaga, nama sungai di surga yang dikhususkan buat Nabi Muhammad, gitu, dan umatnya, ya, umat Nabi Muhammad. Amin. Yang kalau udah minum air dari telaga Al-Kautsar ini nggak bakalan aus lama-lamanya nanti. Jadi kata Al-Kautsar ini berarti satu, nikmat yang banyak karena memang Nabi mendapatkan nikmat berupa keturunan yang banyak. Yang kedua, Nabi mendapatkan nikmat berupa khusus diberikan sungai atau telaga yang bernama Al-Kautsar. Anak Nabi ada berapa, Pak? Hah? Nabi anaknya banyak, saya sendiri apa yang nggak hafal. 12 kalau bisa lakukan apa ya? Anak Nabi ada 7. 7. Ya. Anak Nabi ada 7. Menurut riwayatnya itu 4 putri, 3 putra. Namun yang putra itu meninggal semua. Anak Nabi meninggal semua. Ya. Itu pada waktu masih remaja gitu, Bu? Iya, masih remaja. Nah, makanya di akhir ayat ini ada kata abtar, ya. Abtar. Abtar ini dijadikan sebagai kata untuk mengejek, mengolok-olok Nabi. Ya. Gitu. Mengejek, mengolok-olok Nabi. Kenapa? Abtar itu artinya terputus. Maksudnya mengejek Nabi, Nabi terputus silsilahnya, Turunannya. ya, silsilah keturunannya. Silsilah keturunannya terputus karena memang anak-anak Nabi itu, ya, selalu meninggal di masa remaja itu, belum berkeluarga. Iya, laki-laki. Ya. Apalagi yang laki-laki masih muda-muda semua. Ini dilontarkan oleh orang yang menghina, mengejek Nabi bernama As ibnu Wa'il. As ibnu Wa'il ini selalu mengejek-ngejek Nabi dengan kata abtar. Ya, Nabi terputus gitu ya, terputus silsilahnya, gitu. Ya. Penerusnya, karena punya anak wafat semua di masa masih muda. Anak Nabi ada 7, 3 orang putra, 4 orang putri. Yang pertama Qasim, ya. Makanya Nabi Muhammad itu dibilang juga Abil Qasim, ya. Bapaknya Qasim. Umur 17 bulan Kak meninggal. Umur 17 bulan. Yang kedua Zainab. Zainab ini umur 29 tahun meninggalnya. Sempat ikut hijrah bersama Nabi ke kota Mekah. Jadi Siti ini Pak, Khadijah. Ya. 3 Ruqayyah, ya. Wafat pada umur 22 tahun pada saat berbarengan dengan perang Badar. Yang keempat Fatimah Az-Zahra. Ini sampai punya anak, ya, sampai menikah dengan Ali bin Abi Thalib.
punya anak namanya Hasan dan Husain, yang sampai sekarang ini ada keturunan zuriyahnya itu para habaib itu yang kita kenal ya, para habaib ya, Habib Rizik, Habib yang lain itu Habib ya. Smith. Itu keturunan Nabi dari Fatimah dan Sayyidina Ali, punya anak Hasan dan Husain. Yang keenam, Ummi Kulsum, wafat 9 tahun setelah hijrah. 9 tahun tinggal di kota Madinah, meninggal. Terus Abdullah ini juga punya julukan namanya Bang Toyib, ya Toyib. Disebut dengan panggilannya Toyib karena orangnya baik. Ya, disebut juga Tohir karena orangnya bersih. Ya, udah baik, bersih, ganteng gitu ya. Menurut riwayat bahkan Abdullah ini yang paling ganteng anak Nabi di antara Qasim dengan Sayyid Ibrahim. Yang ketujuh Ibrahim, Pak. Ya, namanya Ibrahim. Nama Nabi juga ini ya. Ini wafat pada tahun 8 Hijriah. Jadi 8 tahun setelah hijrah. Gitu. Semuanya ini masih muda-muda dan belum berkeluarga gitu ya, sudah meninggal. Cuma Fatimah Az-Zahra saja yang sampai menikah dengan Sayyidina Ali dan melahirkan 2 orang anak yang jadi cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Ya. Yang terus keturunannya sampai sekarang ada, itu yang kita kenal para habaib gitu. Ya, jadi habaib itu adalah turunan Arab yang dari silsilahnya nyampe kepada Hasan atau Husain kepada Ali bin Abi Thalib, Fatimah, terus kepada Nabi. Nah, dari 6 anaknya, dari mulai Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum sama Abdullah, ini lahir dari Siti Khadijah. Cuma 1 ya, yaitu Ibrahim, lahir dari istri Nabi yang bernama Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah. Nah, istri Nabi ini ada 12. Ya, ada 12 yang tercatat sahabiah, sahabat perempuan yang menjadi istri Nabi. Tapi ada pula yang tempat dilamar terus tidak jadi dinikahi oleh Nabi, ada gitu ya. Cuma yang tercatat dalam sejarah yang menikah dengan Nabi itu ada 12. Ada Khadijah binti Khuwailid, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Maimunah, Safiyah, Zainab, sama Rani'ah binti Zaid. Ini pun masih ikhtilaf. Ini masih berbeda pendapat itu ulama ahli sejarah, apakah yang terakhir ini istri Nabi atau pembantu Nabi. Nah, sebenarnya Nabi itu keturunannya banyak gitu ya. Cuma memang yang kebanyakan wafat di masih usia belia sebelum berumah tangga. Ini menjadi diejek ya, menjadi ejekan dari orang kafir Quraisy kepada Nabi. Nabi dibilang abtar. Abtar itu artinya terputus silsilahnya gitu ya. Padahal yang terputus itu adalah dia yang mengejek Nabi. Terputus apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tadi ini siapa ini namanya As bin Wail, itu anaknya banyak 11 ya. Tapi di akhirnya mati semua juga ya. Kalau kata bahasa kita mah kualat gitu ya, ngejek-ngejek Nabi ya, nggak taunya dia yang abtar. Nah, dia yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi dia juga terputus silsilahnya karena ujung-ujungnya mati semua keturunannya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mampu mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat Allah begitu banyak, maka kita syukuri. Dengan apa bersyukurnya? Fasholli li rabbika wanhar, dengan sholat dan berkorban. Ya. Gitu. Ya, sholat kan berkorban juga. Korban apa? Korban waktu. Gitu. Korban waktu. Apalagi yang kerja gitu ya. Kalau yang kerja tuh serba salah, mau ini belum waktu istirahat gitu ya.
gimana nih gitu. Yang dagang juga kadang-kadang pas giliran waktu sholat, pas lagi rame-ramenya ya Bang Iman. Ujiannya begitu emang, ujiannya begitu ya. Nah disitulah kita harus berkorban. Korban apa? Korban waktu untuk meninggalkan aktivitas duniawiyah kita untuk melaksanakan sholat ya. Yang kedua adalah korban berupa wanhar dengan menyembelih. Itu adalah bukti syukur kita dan ketakwaan kita kepada Allah ya. Dalam Quran surat 22 ayat yang ke-37 ya, surat Al-Hajj ayat yang ke-37 itu Allah berfirman la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalullah taqwa minkum ya. Bukannya darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah dari hewan kurban kalian itu, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurban itu ya adalah sebagai bukti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berkurban tapi juga sholat. Nah, ulama menyatakan bahwa surat ini kebalikan daripada surat Al-Maun. Dalam surat Al-Maun kan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna ma'hum. Jadi celaka orang yang sholatnya apa? Riya, karena orang lain bukan karena Allah. Nah, di sini diperintahkan fasolli, jangan karena orang tapi apa? Li rabbika, karena Tuhanmu, karena Allah. Ya, begitu Pak penjelasan singkat dari surat Al-Kautsar ini ya, mengajarkan kepada kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita sholat dan berkorban di jalan Allah. Ya, jadi bersyukur kita itu kita buktikan dengan ibadah kepada Allah. Punya rezeki banyak atau dikit, jangan lupa berkorban. Ya, bisa korban pakai sapi, bisa korban pakai kambing, bisa cuma korban 2.000 ya 2.000 gitu ya. Kasih itu buat fakir miskin ya, buat tukang minta-minta ya. Nah, jadi kita jangan bersuuzon, ngasih enggak suuzon iya sama orang yang minta-minta. Tuh orang kagak ada malu-malunya, masih segar kayak gitu udah minta-minta, lagi kayak orang kagak punya anak aja. Anaknya pada kemana tuh, itu punya emak satu aja bukannya diurusin. Wah, dalam macam nih kata. Ngasih 2.000 enggak ya. Padahal 2.000 yang kita kasih belum tentu membuat kita miskin, belum tentu juga membuat dia kaya gitu ya. Yang kita kasih aja udah ya. Gitu. Karena kita mampunya emang baru segitu. Ngikutin orang-orang mau bisa korban sapi belum tentu kita baru bisa korban 2.000 doang ya kasih. Gitu ya. Nah, buat masukin ke tromol kalau sholat Jumat, siapin Pak. Sholat Jumat itu siapin. Ya. Jangan kotak tromol lewat pura-pura pules. Kalau tromol lewat pikirnya astagfirullah. Dan tromol udah jauh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah lewat gitu ya. Siapin dari rumah, siapin. Ya. Ya, kita kuatnya 5.000, 10.000. Jadi mari tingkatkan rasa syukur kita dengan nikmat yang begitu banyak dari Allah, dengan ibadah. Ibadahnya apa? Terutama sholat gitu ya, dan berkorban di jalan Allah. Korban apa aja? Korban waktu, korban harta, korban tenaga, jangan Allah. Atau korban dengan menyembelih hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Selesai Pak ya surat Al-Kautsar. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari huruf demi hurufnya Allah balas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan itu semua akan menjadi investasi buat bekal kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa khatam Quran dan kita lanjutkan dengan doa kafarul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.